Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Nisanti selaku dosen pembimbing mata kuliah anatomi, dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang artikulasio spheroidea. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 terdiri dari satu, saya sendiri yaitu Sinta Dela Bestari dengan NIM 6101421104. Kedua, ada Didi Arfianto dengan NIM 6101421109. Tiga, Salsa Safillah Akbar Haikal dengan NIM 6101421108. 4. Tegar Praptono dengan NIM 6101421124. 5. Adil Niki Sembada dengan NIM 6101421116. Terakhir ada Muhammad Sohibun Nuha dengan NIM 6101421115. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Artikulasio spheroidea merupakan artikulasio yang dalam pengklarifikasinya masuk ke dalam klarifikasi artikulasio berdasarkan fungsinya, yaitu diantrosis atau sendi dengan gerak luas. Adapun diantrosis memiliki ciri khas diantaranya: 1. Lapisan terluar berupa kapsul sendi jaringan ikat fibrosa. 2. Punya ligamen yang merupakan penebalan kapsul sendi. 3. Lapisan dalam terhadap membran sinovial yang mensekreasi cairan sinovial. 4. Cairan sinovial berfungsi sebagai pelumas dan nutrisi pada jaringan sendi. 5. Pada beberapa sendi terdapat diskus artikular fibrokartilago. 6. Memiliki bursa yang merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial terletak di luar rongga sendi. Artikulasio spheroidea terdiri dari permukaan seperti bola pada satu tulang yang sesuai permukaan seperti mangkok pada tulang lain. Artikulasio spheroidea mempunyai 3 aksis, yaitu multiaksial, yang memiliki gerakan yang terjadi di sekeliling 3 sumbu. Gerakannya fleksi, ekstensi, adduksi, sirkumduksi, dan rotasi. Contohnya seperti artikulasio coxae dan artikulasio humeri. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan material. Coxae adalah sebuah sendi sinovial yang dibentuk oleh tulang femur pada bagian caput femur dan tulang pelvis pada acetabulum dan mempunyai konfigurasi bal dan soket. Konfigurasi sendi yang demikian ini memungkinkan sendi tersebut mempunyai kelebihan dalam stabilitas weight and bearing sekaligus kebebasan pergerakan. Artikulatio coxae dibentuk caput femoris dan acetabulum. Komponennya capsula articularis, lig iliofemorale, lig pubofemoral, lig isiofemoral, lig capitis femoris, labrum acetabulari, lig tracerium acetabuli. Gerakannya yaitu fleksi, ekstensi, adduksi, sirkumduksi, rotasi medial, dan rotasi lateral. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk menyampaikan waktunya. Izin menyampaikan materi dari yaitu artikulasio humeri yang dibentuk dari caput humeri dan cavitas glenoidealis scapula. Artikulasio humeri adalah sendi yang dibentuk oleh caput femur dan cavitalis glenoidealis scapula. Berdasarkan bentuk permukaan tulang yang bersendi, maka artikulasio humeri termasuk sendi peluru. Berdasarkan jumlah aksisnya, artikulasio termasuk sendi triaksial yang sesuai dengan aksis tulang humerus. Ketiga aksis tersebut saling berpotongan satu dengan lainnya.
membentuk satu titik yang terletak pada pertengahan sendi. Berdasarkan jumlah tulang penyusun sendi, artikulasio humeri termasuk artikulasio simpleksi. Caput humeri yang bersendi kira-kira separuh dari caput atau kepala sendi. Kemudian diperdalam oleh adanya labrum artikular yang berupa fibrokartilago yang mengelilingi caput humeri sesuai dengan tepi cavitas glenodal. Suatu keistimewaan yang terdapat pada artikulasio humeri adalah urat, yaitu urat tenduk otot caput logum muskular biceps brachii yang berjalan di rongga sendinya yang dibungkus oleh stratum synovalias. Sendi ini memperoleh penguatan dari beberapa jaringan ikat, antara lain ligamentum coracomural, yaitu jaringan yang dibentang dari processus coracoideus. Lalu yang kedua ligamentum glenohumerella, yaitu jaringan ikat yang terbentang dari cavitas glenoidealis ke solum anatomicum humeri. Meskipun jaringan ikat tersebut memperkuat sendi, tapi penguatan terbesar diperoleh dari 4 otot, yaitu 1. Suprasinatus, yaitu di belakang sendi, yaitu yang kedua infrasinatus, yang di belakang sendi juga, yang ketiga teres minor, yaitu di sebelah belakang sendi, yang keempat atau yang terakhir yaitu subcapularis, yaitu yang berada di sebelah belakang sendi. Keempat otot ini mempertahankan caput humeri tetap pada mangkok sendinya. Selain dari itu, di sebelah belakang masih memperoleh penguatan lagi dari deltoideus atau otot deltoideus. Jadi sendi mendapat penguatan sendi dari belakang. Di sebelah depan sendi diperkuat oleh ligamentum coracomeral dan ligamentum glenohumeral spurius. Lalu yang tempat yang ketiga terdapat antara ligamentum glenohumeral inverus dan teres minor. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian oleh perletakan caput longum and-triceps brachii, yaitu bagian di belakang yang mendapat penguatan dari deltoideus dan bagian depan yang melalui 4 tempat. Inilah mudah yang terjadi suatu kilir atau luxatio. Caput humeri keluar dari cavitas glenoidealis. Kilir macam ini dinamakan luxatio subglenoidealis. Gejala luxatio humeri antara lain yaitu 1. Lengkang bahu hilang, bagian proksimal humerus turun. Lalu yang kedua, lengan abduksi. Lalu yang ketiga, lengan bawah dalam fleksi dan supinasi karena biceps brachii tegang. Gerakan pada artikulasio humeri dapat terjadi melalui aksis sagital, yaitu abduksi dan adduksi, aksis transversal, anterfleksi, dan laterofleksi, aksis longitudinal, yaitu yang berada di sepanjang tulang humerus, endorotasi dan eksorotasi, atau kombinasi dari ketiga aksis tersebut, atau yang dinamakan circumductio. Terima kasih, materi tersebut yang dapat saya bawakan. Selanjutnya dapat dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Pada dasarnya, arah gerakan oleh kontraksi otot terhadap suatu aksis tergantung pada posisi otot menyilang aksis tersebut, serta prinsip bahwa arah kontraksi otot dari insternio ke origo sebagai contoh deltoidealis terhadap aksis sagital. Pada posisi tangan menggantung ke bawah sampai tangan abduksi kurang dari 90 derajat posisi deltoideus pars calvicularis dan parsipitalis terdapat di sebelah medial bawah aksis sagital sehingga otot ini menyebabkan abduksi. Sedang pars armialis terdapat di sebelah kranial lateral dan menyebabkan gerakan abduksi. Lain halnya, bila lengan diabduksikan hingga lebih dari 90 derajat, maka ketika otot deltoideus berfungsi sebagai abdukator, sehingga ketika otot tersebut berbeda di sebelah kranial atau lateral dari aksis sagital. Aksis sagital, posisi otot terhadap aksis, yaitu kranial lateral, medial caudal, gerakannya aduksi. 2. Transversal,
posisi otot terhadap aksis kranial, ventral, dorsal, caudal, gerakannya, ekstensi, retrofleksi, juga longitudinal, posisi otot terhadap aksis ventral, dorsal, medial, lateral, gerakannya, endorotasi, eksorotasi, tergantung posisi dan inservisionnya tidak bebas. Otot-otot yang menggerakkan gelang bahu dapat dibagi dalam 3 susunan. Yang pertama, otot serabut menurun ke gelang bahu, trapezius parahistosilis. 2, levator scapulae. 3, rhomboidial bagian atas. 4, serratus anterior bagian atas. 5, strenit mastoideus. Otot-otot ini merupakan menggantung gelang bahu, mengangkat gelang bahu, dan tertegang bila ada beban pada bahu. 2, otot yang arah serabutnya menuju ke atas, trapezius parahistosilis. 2, rhomboidal bagian bawah, serratus anterior bagian tengah, pectoralis major yang menuju ke humerus. Otot-otot ini menggerakkan skapula ke depan, misalnya saat memukul ke depan, atau menggerakkannya ke belakang, misalnya pada tarik tambang atau kita mendayung. Otot yang arah serabutnya menuju ke atas, yang pertama trapezius pars accidens. 2, serratus anterior bagian bawah. 3, latissimus dorsi yang melekat pada humerus. 4, pectoralis major. 5, pectoralis minor. Otot-otot ini mempunyai bekas yang kuat dan merupakan penggantung beban badan jika lengan difiksasikan, misalnya jika kita menggantung pada palang tunggal dengan kedua tangan. Otot ini juga kita gunakan saat berenang. Selanjutnya, baik, terima kasih. Gerakan pada artikulasio humeru serta otot yang berperan dalam gerakan abduksi. M. deltoideus pars arcomialis. 2, M. supraspinatus. M. bicep birasi caput longum. Otot-otot ini terdapat sebelah kranial dari aksis sagital. Adduksi. M. pectoralis major. 2, M. latissimus dorsi. M. teres major. M. bicep birasi caput breve. M. tricep birasi caput longum. M. deltoideus pars spinalis dan pars clavicularis. Otot-otot ini terdapat di sebelah caudal atau medial dari aksis sagital. Antifleksi. M. deltoideus pars clavicularis. M. pectoralis major pars clavicularis. M. cora cobra sialis. M. bicep birasi. Otot ini akan berada di sebelah ventral atau kranial dari aksis transversal. Retrofleksi. M. teres major. Yang kedua, M. latissimus dorsi. M. tricep birasi. Otot ini terdapat di sebelah caudal aksis transversal. M. deltoideus pars spinalis. Otot ini terdapat di sebelah dorsal dari aksis transversal. Endorotasi. M. subscapularis. Kedua, M. pectoralis major. M. deltoideus pars clavicularis. M. bicep birasi. Otot ini terdapat di sebelah ventral aksis longitudinal. M. teres major. M. latissimus dorsi. Otot-otot ini terdapat di sebelah media aksis
longitudinal. Eksorotasi, M. infranastatus, M. teres minor, M. deltoideus spinalis, M. supraspinatus, M. triceps sabut long. Otot-otot ini terdapat di sebelah dorsal aksis longitudinal. Pembahasan otot. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp group. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.